two, three, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi NTB. Oke, sebelum kita melanjutkan podcastnya, tidak baik kalau kita nggak perkenalan dulu nih sebagai host. Oke. Dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anggi Cynthia Heri, biasa dipanggil Anggi atau Cynthia juga bisa, tapi jangan dipanggil Heri ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Devina Andarai, biasa dipanggil Devina. Oke, setelah sekian lama nih kita vakum dari podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi NTB, akhirnya kita balik lagi nih dengan wajah baru, semangat baru, dan juga bersama bintang tamu yang sudah sangat dinanti-nantikan ini. Oke, di sini kita kedatangan tamu nih, Dev. Iya, yang sudah Tidak asing sangat ya. familiar di kalangan pegawai Kejaksaan Tinggi NTB. Dan beliau juga merupakan ketua tim kerja penilaian zona integritas menuju WBK-WBBM. Siapa lagi kalau bukan asisten pembinaan Bapak Iwan Setiawan, SHM Hum. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, pagi, Bapak. Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Kalian sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Udah absen ya? Sudah ya. Kalau nggak nanti tak kurangi loh. Waduh, iya loh, waduh. iya. Masih CPNS dikurangin lagi. Oh, iya, Aduh. makanya tetap absen jam 8. Tentu saja kami mencirikan semangat pegawai baru, Pak. Jadi harus Pasti. taat waktu, Pak. Iya. Hari ini wajah Bapak kita ini sangat cerah sekali ya. Aduh. Cemerlang ya. Masa sih? Iya, Pak. Nah, di sini nih Bapak itu sebagai ketua apa tadi, Dev? Ketua tim kerja ya, Pak? Iya. WBK. Oke. Tim Pokja. Mungkin WBK, ini WBM. Para pemirsa ya, belum tahu nih Belum tahu. WBK itu apa, WBK WBBM ya, kita belum tahu nih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu WBK WBBM gitu. Baik, jadi kita sering mendengar satu adagium WBK, wilayah bebas korup. Itu kepanjangan dari wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Ini merupakan sebuah gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Kemenpan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang sejak dimulai tahun 2014 dalam konteks reformasi birokrasi. Gitu. Jadi ada satu istilah WBK WBBM. Kenapa dibilang WBK WBBM? Karena barangkali pemerintah saat itu melihat kurangnya satu birokrasi yang bersih, yang efisien, yang efektif, dan mempunyai nilai kualitas pelayanan publik yang tinggi, sehingga diperlukan satu program tersendiri kepada seluruh satuan kerja di pemerintahan. Demikian. Oh gitu. Jadi tujuannya ini berarti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, Pak? Bisa dibilang bisa, seperti itu. iya. Salah satunya, intinya kualitas pelayanan publik akan meningkat. Iya, betul. Kemudian pemerintah berusaha untuk menciptakan satu clean and good governance. Iya. Pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik. Begitu. Nah, kemarin kan Kejaksaan Tinggi NTB ini sudah melakukan apel pencanangan WBK WBBM. Apa sih yang dimaksud zona integritas WBK WBBM itu tersendiri, Pak? Oh gitu ya. Iya. Jadi zona integritas adalah satu zona, ini berdasarkan teori loh yang saya baca loh ya. Nanti saya implementasikan dalam bentuk fakta. Oke. Jadi zona integritas adalah satu zona yang birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan mempunyai kualitas pelayanan publik yang tinggi. Jadi ya makanya kembali seperti saya sampaikan tadi, merupakan satu konsep program untuk menciptakan satu pemerintahan birokrasi yang bersih dan baik. Pemerintahan good governance dan clean governance, seperti itu.
Oh gitu. Oke. Apa saja sih Pak sebenarnya tahapan untuk pembangunan zona integritas itu sendiri tuh? Gitu ya. Kalau dalam tahapan zona integrasi tadi dibilang pencanangan apa Oh. sih? Oh, Itu itu. salah satu tahap awal. Ya, tahap Di mana Kasatker Kepala Satuan Kerja kalau di Kejaksaan barangkali Pak Kajati ya, Iya. Oh, oke. beserta seluruh staf melakukan penandatanganan fakta integritas. Satu komitmen bersama dari pucuk pimpinan tertinggi sampai dengan staf terendah melakukan penandatanganan bahwa kita komit untuk menciptakan satu zona integritas untuk memberikan satu wilayah birokrasi yang anti korupsi, kemudian memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi kita tanda tangan dulu, ya namanya kayak nikah kan, gitu ya. Ya kalau kayak nikah kan misalkan Ada saksinya ya ya, Pak? Ada saksinya. tanda tangan dulu kan Oh, begitu. iya. Kalau nggak tanda tangan, mana buktinya kan Iya, seperti mana- itu. Jadi itu awalnya. Nah, jadi masyarakat nggak perlu takut lagi nih buat datang ke suatu instansi pemerintahan karena kita udah menandatangani fakta integritas itu tersendiri ya. Jadi Oh enggak bukan begitu. Jadi kalau bicara takut itu nanti itu merupakan satu hasil kali ya. Oh iya, betul. Jadi betul. intinya kita memiliki komitmen bersama di dalam satu satuan kerja. Misal Kejati, seluruh pegawai berkomitmen untuk menciptakan satu pemerintahan yang anti korupsi dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, itu baru pencanangan, saya bilang kayak orang nikah kan begitu. Ya, kita tanda tangan. Ya kan begitu nih, salaman. Sah, tapi kalau cuma sah doang nggak tanda tangan, nggak diakui nanti sama negara. Nah, seperti itu. Nah, setelah melakukan pencanangan, barulah kita melakukan action tahap pelaksanaannya gitu. Kalau tahap pelaksanaannya tuh gimana Pak? Contohnya mungkin. Jadi kembali ke teori lagi. Oke, siap. balik lagi ke teori. Ada 6 area perubahan. Banyak ya? Banyak ya, Say? ada. Ini yang ditentukan oleh Kemenpan. Oh, ya. iya. Jadi ada 1 manajemen perubahan, kemudian ada manajemen perubahan, penataan tata laksana, kemudian ada penataan manajemen SDM, keempat kalau tidak salah penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik gitu. Jadi ada 6. Jadi itu nanti terbagi tersendiri-sendiri gitu. Banyak ya Pak ya? Ya betul. Melengkapi satu sama lain. Betul. Nah, terus untuk Kejaksaan Tinggi NTB ini udah apa aja sih yang udah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempersiapkan zona integritas menuju WBK WBBM ini sendiri, Pak? Nah, ini Ini baru yang pertanyaan. menarik. Menarik Jadi ini menarik bahasnya. intinya seperti tadi kan, kita sudah akad nikah nih, Iya. kan begitu. Sudah akad, sudah tanda tangan, semua oke, janji. Kita bersumpah berikrar untuk menciptakan satu zona integritas. Kan begitu. Iya. Kita sudah lakukan. Itu merupakan satu syarat formil. Nah, kemudian kalau secara syarat formil lainnya untuk surat nikahnya itu, untuk terbitnya surat nikah gitulah, WBK WBM ini kita harus mempersiapkan lembar kerja evaluasi yang ditentukan tersendiri oleh Kemenpan RB. Kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini perencanaan Kabak RB, kemudian disampaikan ke kita di Kasubag Perencanaan. Nanti Kasubag Perencanaan beserta Ketua WBK WBM, dalam hal ini saya, meminta 6 ketua, iya. 6 ketua area perubahan yang diketuai oleh masing-masing asisten di sini semuanya. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak bisa WBK, ketua WBK-nya Pak Asbin, saya sendiri yang maju. Oh, nggak bisa seperti itu. Ini harus kompak, harus secara komprehensif gitu loh. Jadi baik asisten satu, misalkan asisten Aspitsus jadi ketua SDM, jadi salah satu ketua koordinator area perubahan, dia harus juga menyampaikan itu apa saja sih data-data untuk melengkapi lembar kerja evaluasi tersebut. Nah,
Alhamdulillah kita LKE-nya lengkap. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Cuma tahun lalu enggak gitu loh. Maka saya kita LKE aja, formil aja belum bisa, belum lengkap, gimana mau action. Kita insya Allah udah bisa action. Gitu. Berarti tahun ini tuh sudah sejauh ini ya Pak ya, dibandingkan tahun yang lalu gitu. Alhamdulillah. Siapa dulu dong kajatinya? Iya. Bapak kita tercinta. Iya. Jadi tahun ini merupakan kerja sama tim yang sangat baik dari perubahan tahun sebelumnya. Harus berintegritas, Dev. Harus bertingkat terus. Jadi Kejaksaan Tinggi NTB ini semakin berkembang setiap tahunnya. Harus. Banyak nih masyarakat yang belum tahu apa aja sih program-program yang ada di Kejaksaan Tinggi NTB dalam rangka untuk mendukung zona integritas menuju WBK WBBM seperti itu. Di mana masyarakat bisa melihatnya gitu ya Pak. Oke, ya artinya begini. Kalau terkait sosialisasi, kita kan semuanya narsis sekarang kan gitu ya. Iya, betul. Kita kerja orang harus tahu kan begitu. Kalau enggak dianggap seperti itu kan. Iya, Pak. Begitu. Kalau viral baru dikerjakan kan seperti itu. Nah, ya itu dia. Jadi karena memang sekarang zamannya sudah zaman digital. Di mana sosmed itu mengedepan. Barangkali sosmed juga menjadi salah satu perangkat, menjadi satu tool untuk mensosialisasikan. Kami sudah punya Instagram kan gitu. Kami sudah punya Facebook. Kemudian ada lagi satu lagi YouTube, website, YouTube. Nah, ya salah satunya podcast ini kan begitu. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menuju perubahan yang lebih baik. Iya. Go to WBK 2023. Wah, mantap. Bisa. Kan udah dibuat ya kemarin yel-yelnya. Mungkin nanti bakal ditampilin sedikit sneak boleh. peek yel-yelnya. Harus dong. Iya, harus dong. Karena komandonya saya. Iya. Wajah saya terpampang paling depan Pak Asmin. Oke. Nah, jadi sudah sejauh mana nih kesiapan Kejaksaan Tinggi NTB untuk menuju zona integritas WBK WBBM nih, Pak? Jadi gini, bicara tahapan-tahapan dalam proses menuju zona integritas, terus terang ini ada penilaian tersendiri nantinya. Iya. Kalau tahun 2018 saat saya jadi Kajari Sumbawa, ya itu saya sudah mulai mengikuti WBK WBBM sebagai user, bukan sebagai ketua waktu itu. Di mana waktu itu konsepsi dari Kemenpan memang agak berbeda dengan sekarang. Iya. Kalau dulu itu sifatnya kontestasi. Kontestasi artinya semua satker ikut siap dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan. Kemudian satker yang mendapatkan penilaian tertinggi atau terbaik itu mendapatkan reward. Sampai dua kali gaji kalau nggak salah di situ. Iya, jadi itu sehingga berlomba-lomba semuanya, berlomba-lomba untuk mendapatkan WBK WBBM. Tentu dengan berbagai cara. Nah, kemudian terjadi pergeseran. Kebetulan saya baru 3 bulan yang lalu lah saya ikut bimbingan teknis terkait reformasi birokrasi yang tematik sifat. Jadi disampaikan bahwa sekarang itu pelaksanaan zona integritas WBK WBBM tidak bersifat kontestasi, tapi obligatori. Artinya ini sudah merupakan satu kewajiban. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua satuan kerja pemerintah harus melaksanakan zona integritas. Kenapa? Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih gitu. Good governance and clean governance. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asbin. Jadi masyarakat seluruh Indonesia jadi udah tahu ya sekarang kita sudah mengikrarkan nih bahwa satuan kerja harus memiliki integritas yang tinggi, pemerintahan yang baik, bersih. Jadi nggak ada kata lagi tuh korupsi, korupsi khusus. Gitu. Gratifikasi tidak. Tidak. Oke Pak.
Dalam rangka menuju zona integritas WBK dan WBBM area perubahan, apa saja sih yang dilakukan Kejati NTB, Pak? Contoh perubahan-perubahan gitu di Kejati NTB. Ya, barangkali bisa kita lihat ya. Saya kebetulan pernah jadi Kajari Sumbawa, saya sampaikan 2018 sampai dengan 2021. Itu sudah berubah, berbeda. Konsepsi mulai dari mekanisme penerimaan tamu sudah berubah sekarang. Kan begitu. Sekarang semuanya serba digital. Mau masuk aja kita masuk, Harus ada di-scan dulu. tamu Iya, segala e-tamu. macam. Jadi kita sudah Digitalisasi. sudah digital dan sudah mengupdate semua kemajuan-kemajuan. CPD sekarang, nah Semua surat ya Semua Pak, surat. sudah nggak ada kertas ya Pak ya? nggak paperless, Oke. kan begitu. Oke. Jadi nggak pakai surat lagi, udah nggak musim, kan begitu. Nah ini kan merupakan satu inovasi, meskipun ini digawangi oleh Kejaksaan Agung, tapi kita sebagai satuan tugas kerja di bawah Kejaksaan Agung sudah mengikutinya, dan itu harus kayak ada SPAK, SIMKARI, Smart dan lain-lain itu sudah kita ikuti. Jadi itu merupakan salah satu komponen nantinya yang menjadi penilaian Untuk gitu. perubahan. Siap. Untuk zona integritas. Jadi tidak sekedar menciptakan satu pemerintahan yang good, clean governance, tapi good governance. Kenapa saya bilang clean governance? Kalau clean governance intinya tidak Terjadi gratifikasi dan KKN. KKN tidak terjadi, Oh, iya, korupsi, kolusi, nepotisme tidak terjadi. Tapi juga menciptakan satu pemerintahan yang baik. Dalam hal ini ya tentunya karena sudah digital, kita mengurangi kertas, kan begitu. Otomatis kita mengurangi biaya negara, kan begitu, untuk membeli kertas. Gitu. Nah, untuk kinerja satu lembaga pemerintahan pun dikonsepsikan seperti itu, dibuat seperti itu. Makanya ada si bejat di sini. Ada program si bejat di Pidum, kan begitu. Karena saya dulu mantan Pidum Mbak Oh soalnya. gitu, Ya, ya. makanya bisa Iya. begini. Jadi Sepertinya masyarakat ini belum tahu si bejat itu apa, Pak. Mungkin boleh Bapak jelaskan sedikit si bejat Si itu bejat- apa sih kepanjangannya, Pak? Aduh, saya Asbin ya. Asbin, kalau Asbin itu ranahnya Iya, Asbidum. nanti Pak Asbidum, Iya. coba tanya Pak Gantian. Asbidum langsung, biar dibahas nanti. Iya. Apa itu si bejat itu? Apa sih kegunaannya? Si bejat apa si pejat? Saya nggak tahu, saya lupa malah. Si bejat, Tapi Pak. Si intinya itu untuk membuat satu efisiensi waktu kerja tenaga bagi penyidik maupun penuntut umum dalam pelaksanaan tupoksinya melaksanakan sistem peradilan pidana, pengadilan ke penuntutan dan lain-lain lah seperti itulah. Itu yang saya maksud tadi karena saya baru dengar kan waktu saya di Pidum, iya ada ini. Bukan si bejat ya, si becat ya. Keren ya Pak, tambah keren sekarang. Tambah keren Kejaksaan Iya, Tinggi NTB betul. sekarang. Itu salah satu inovasi. Kemudian intinya juga saya sampaikan juga bahwa dalam penilaian WBK WBBM ini ada dua komponen yang menjadi standar penilaian nantinya, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Iya. Komponen pengungkit tadi yang 6 saya sebutkan tadi, manajemen perubahan, penataan tata laksana sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian komponen hasil itu kalau prosentasenya komponen pengungkit itu 60%, komponen hasil itu 40%. Nah, 60% ini kan berdasarkan internal berarti kan? Internal, kemudian kualitas pelayanan publik paling yang berhubungan dengan masyarakat. Begitu. Nanti ada survei responden. Jadi kalau misalkan teman-teman masyarakat yang datang ke sini merasa dilayani dengan baik, mendapatkan satu kemudahan, akan mengapresiasi lewat responden-responden yang bagus nantinya, kan seperti itu. Nah, kemudian yang 40% saya bilang, 40% hasil. Hasil itu persepsi anti korupsi. Jadi ada survei eksternal yang dilaksanakan secara diam-diam oleh Kemenpan melalui agen-agennya. Jadi kita nggak tahu gitu loh, apakah betul Kejati ini sudah melaksanakan anti KKN dengan baik, sudah merupakan satu bagian dari clean governance dan good governance. Nanti ada survei eksternal yang dilakukan secara diam-diam oleh Kemenpan.
Dan itu akan menjadi nilai buat kita. Apakah kita memang cukup berhasil dalam menciptakan zona integritas atau tidak. Gitu. Jadi penilaiannya ini benar-benar sangat transparan ya. Jadi nggak Transparan, ada objektif. Jadi nggak ada yang ditutup-tutup. Nggak ada yang ditutup. Iya, jadi masyarakat nggak usah khawatir kalau misalnya kita ini nyogok nih biar dapat WBK WBBM, nggak gitu. Nggak gitu. Prosesnya ngurus panjang. gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Prosesnya panjang, administrasinya juga banyak. Sebelum berakhir ini Pak ya, sebelum berakhir, apa sih pesan Bapak untuk seluruh pegawai di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung pembangunan zona integritas ini sendiri? Baik, dalam kapasitas saya selaku asisten pembinaan dan ketua WBK, saya punya pesan kepada teman-teman semua besemeton nih Kejati NTB. Ya intinya kita komit dengan apa yang sudah kita canangkan di Fakta Integritas yang sudah kita tanda tangani. Kemudian tolong dukung kinerja kejaksaan ini dengan sepenuh hati. Karena satu zona integritas tidak akan berhasil kalau ada sedikit celah terkait institusi itu. Contohnya ada pengaduan, ada satu perbuatan yang barangkali melanggar dilakukan oleh salah satu karyawan, kemudian ada satu pengaduan. Itu semua kerja keras kita dalam membangun WBK WBM itu tidak akan sukses karena itu otomatis kita dicoret. Gagal ya Pak ya? Dianggap gagal. Dengan setitik kesalahan itu langsung dicoret ya. Betul, jadi satu itu. Yang kedua, intinya seluruh teman-teman pegawai lakukan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi tidak ada yang spesial sebetulnya pesan saya. Kita lakukan do the best gitu ya, lakukan yang terbaik, lakukan secara jujur, itu saja. Jadi insan Adiaksa ini harus menjaga kebanggaan baju coklat kita ini ya. Betul. Coklat-coklat mahal loh ini. Iya. Berharga loh. Berharga. Susah ini Pak. Harus tes SKD, SKB dulu loh. Nah, satu lagi nih Pak. Pesan Bapak kepada seluruh masyarakat atau sobat Adiaksa dimanapun kita berada. Bagaimana nih Pak? Biar makin percaya gitu sama kejaksaan. Jadi nggak perlu takut lagi gitu Pak. Insya Allah baik. Jadi kesan pesan saya untuk masyarakat pada umumnya, intinya kami sekarang merupakan satu institusi yang terbuka, transparan kepada publik. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan akan kita sampaikan secara terbuka di berbagai media, termasuk media sosial. Jika ada satu hal, ada yang ingin disampaikan, saran, pendapat, silakan langsung menghubungi kita, kan begitu. Kita terbuka gitu loh. Sudah ada satu space tempat layanan pengaduan juga. Kalau ada hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, monggo. Kalau tidak puas, hubungi kami. Tapi kalau puas, hubungi masyarakat lainnya. Jadi kayak dari satu mulut ke mulut gitu ya. Betul. Jujur saya semakin bangga loh pakai seragam ini. Bangga dong, harus bangga. Tapi jujur Pak ini ya, kalau lewat dengan podcast seperti ini tuh masyarakat lebih tahu kejaksaan tuh seperti apa Pak. Mungkin ada teman-temannya Anggi juga yang mungkin kejaksaan tuh nggak tahu kejaksaan tuh apa sih. Mungkin ada yang bingung membedakan kejaksaan dengan pengadilan Pak. Betul. Jadi dikira kita pengadilan, bukan, kita kejaksaan gitu kan. Banyak yang nggak tahu nih masyarakat Pak. Mungkin nanti kita lebih lanjut bahasnya pas pembukaan CPNS kejaksaan nih bisa. Pak. Bisa. Atau langsung nanti Pak Kajati langsung kan bisa memberitahu apa itu kejaksaan. Ya kan begitu. Apa sih tugas pokok dan fungsi kejaksaan seperti itu. Lebih luas lagi nih kita bahasnya kan nanti kan. Betul. Nah,
Saya mau mengucapkan terima Terima kasih kasih ke Bapak, sudah bersedia hadir di podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi NTB. Perdana nih Pak. Perdana setelah nih, Pak. Setelah sekian beberapa lama, ya lama kan? vakum gitu. Next lagi kita akan melakukan podcast lagi yang lebih seru lagi mungkin ya kan, dengan tema yang dengan tema baru, wajah baru lagi. Semangat baru pastinya. Semangat baru lagi. Oke. Pantengin terus Kejaksaan Tinggi NTB, IG Kejati NTB, YouTube Kejaksaan Tinggi NTB. Nah mungkin kalau seandainya teman-teman mau request apa gitu yang mau kita podcastin, bisa kita Boleh. request di Instagramnya. Boleh ajukan di kolom komentar di bawah. Iya. Oke, terima kasih Terima kasih, Bapak atas Bapak. kehadirannya. Sama-sama. Kehadirannya. Dan dilanjut lagi. Sudah next sangat time. jelas sekali Oke. atas jawaban Bapak ini. Oke. Jadi kita masyarakat juga lebih tahu, pegawai-pegawai insan Adiaksa lebih tahu apa itu WBK WBBM seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Oke teman-teman, kita undur pamit dulu. Saya Anggis Nia Heri dan teman saya. Devina. Selamat bertemu kembali lagi ke podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.